Nah, kayaknya itu pernah Gimana sih? lewat FYP gue dulu. Kayaknya itu pantai Teluk di Teluk Pandeglang di Banten ya. Nah itu tuh, itu baik. Teluk. Itu beneran dia ngebersihin gitu satu pantai gitu. Nah, itu bener Bang. Enggak, dia Iya, Bang. jadi Apa? kayak ngajak volunteer untuk bantuin dia yang di sekitar daerah situ. Iya. Nah itu ya, menurut kalian gimana tuh? Minimal jaga lingkungan lah. Jangan rusak lingkungan. Kalau kita bisa jaga lingkungan, kedepannya bakal lebih baik lagi. Kalau juga kita merusak lingkungan, kedepannya bakal buruk lagi. Kurang lebih pesan gue ya untuk orang-orang yang sering merusak lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, bersama dengan kita CCA, cerita-cerita aja. Kali ini kita akan membahas bertema itu kerusakan lingkungan. Wah, kayaknya menarik banget ya. Pasti itu Mi. Sebelum itu kita juga kedatangan bintang tamu nih Mi, spesial banget Mi. Dari mana tuh? Jauh nih kayaknya. Yang pertama dari Depok. Buset, jauh banget kita. Yang kedua dari sini, dari N. Wah, kalau di DN mah deket dari sini. Oh iya deket ya. Iya. Langsung aja kita panggil kali ya. Ya, panggil aja dah. Panggil. Ini dia bintang tamu kita. Please. Apa kabar bro? Baik bro. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Duduk. Oke. Jadi dalam perjalanan ke sini ada kendala gak bang di sini? Kalau saya kendala kesini sih nggak ada sama sekali. Mungkin ya abang ini nih dari Depok jauh. Depok ya, jauh banget ya. Kalau kendala gue sih macet doang ya bang ya, apalagi di Depok tuh kan sempit, jadi ya nggak cuma macet doang sih, setelahnya aman. Aman ya. Oke. Jadi ini langsung aja kita ke pembahasan ini tentang kerusakan lingkungan nih. Betul. Menurut kalian kerusakan lingkungan itu bahaya bagi masyarakat gak sih? Menurut gue ya bang, kerusakan lingkungan tuh kayak bahaya buat masyarakat itu sendiri bang. Terlebih lagi dari segi kesehatan, ekonomi maupun pariwisata kan berdampak buat masyarakat itu sendiri. Kayak dan kesehatan kan orang-orang bisa sakit. Kalau dari segi ekonomi kan ya buruk aja lah. Dari segi pariwisata juga dipandang rendah, apalagi orang-orang yang daerah-daerah kumuh itu bakal jelek sih di mata turis kayak gitu. Iya betul. Kalau dari Putra itu Kalau dari Mas Putra gimana? Kalau dari saya sih itu kayak jadi sumber penyakit lah bagi masyarakat. Terus lingkungan lah, karena jadi sarang nyamuk lah, jadi banyak penyakit DBD Iya betul juga. dan lain-lain lah. Iya. Jadi untuk pariwisata sih merusak ekosistemnya juga lah. Mungkin kayak kayak di pantai itu banyak sampah plastik lah yang susah terurai, itu mungkin bahayalah bagi kayak ikan, penyu. Jadi bisa sampahnya itu kemakan lah ke hewan gitu. Iya benar juga. Nah, ini gua ada ini nih di FYP gua TikTok nih, ada lewat nih kayak Pandawara nih, kayak lagi mau bersihin pantai yang di mana? Pandawara tuh apaan sih? Pandawara itu kayak semacam kelompok orang itu kayak konten kreator. Oh. Dia itu kayak sering bersihin tuh yang biasa kotor, kayak di kali tuh yang banyak sampah di pantai, pokoknya di kayak selokan gitu dah. Dia suka bersihin tuh yang kotor batu. Nah, kemarin dia mau bersihin, ada tuh pantai tuh yang kotor di Indonesia tuh. Nah, kayaknya itu pernah Gimana sih? lewat FYP gue deh bang. Kayaknya itu pantai Teluk Pandeglang di Banten. Nah, itu tuh baik Teluk. Itu beneran dia ngebersihin gitu satu pantai gitu. Nah, itu bener. Enggak, dia Enggak, Bang. jadi Apa? kayak ngajak volunteer untuk bantuin dia yang di sekitar daerah situ. Iya. Nah itu ya, menurut kalian gimana tuh? Kayak
Pandawara? Kalau menurut gue ya bang ya, Pandawara itu sendiri organisasi yang benar-benar bagus bang. Apalagi kalau buat masyarakat itu sendiri. Pandawara itu kan organisasi inisiatif dari beberapa anak muda ya bang. Kayak dia kan membersihkan tempat-tempat yang kotor atas inisiatifnya sendiri. Itu terlebih lagi dia kan mengajak masyarakat buat inisiatif untuk membersihin wilayah yang kotor itu sendiri. Iya. Tapi sebenarnya Pandawara itu juga buat bagus sih, buat mengingat masyarakat agar tidak mencemari lingkungan atau mengkotori lingkungan, apalagi kan membuang sampah sembarangan gitu, kayak inisiatif. Menurut gua sih bagus sendiri gitu. Terus buat warganya juga sendiri jangan ya mentang-mentang ada Pandawara jadi harus tunggu Pandawara bergerak dulu baru bisa baru bersihin sampah itu. Kayak untuk warga sendiri juga harus bergerak inisiatif sendiri buat bersihin sampah gitu. Ya tahu diri lah minimal lah, kayak ternyata wilayahnya kotor, wilayahnya bau gitu. Nah, bersihinlah sendiri gitu tanpa harus nunggu Pandawara. Jadi tergerak gitu hati warga ya. Iya. Pandawara juga bagus buat gerakin hati warga gitu, biar lebih baik kayak gitu. Biar lebih baik gitu lingkungan di sekitarnya. Ya, Kalau menurut Mas Putra gimana Mas Putra? Kalau menurut saya sih Pandawara itu cukup bagus ya bagi semua kalangan muda lah, jadi tergerak hatinya untuk kayak membersihkan lingkungan yang kotor menjadi bersih. Kan sekarang banyak konten-konten yang mirip Pandawara lah. Nah itu betul. Iya, jadi tergerak gitu hatinya untuk bersihin lingkungan yang kotor. Mungkin tuh bagus banget. Nah, kayak masyarakat juga harus tergerak lah, jangan lagi membuang sampah kayak di pantai, kan itu kurang baik lah bagi masyarakat, jadi kayak ngerugiin lingkungannya sendiri yang di sekitarnya dan untuk ekosistem yang dibuangnya itulah, kayak ekosistemnya jadi tercemar. Jadi Gitu aja. jadi Pandawara kayak bukan cuma ngebersihin sampah-sampah yang ada di sungai juga, mungkin dia bisa ngebersihin sampah-sampah konten. Jadi Aduh. Harusnya sih yang konten sampah begitu jadi lebih baik kan, orang-orang jadi ngikutin Iya. Pandawara buat konten begitu kan. harusnya sih yang tergerak untuk membersihkan itu pemerintah, bukan Pandawaranya. Nah kalau itu saya sih nggak setuju bang. Kalau dari Kenapa? Harusnya kan sampah itu kan jadi dari masyarakat bang. ya. Kalau misalkan masyarakat itu kan sendiri yang buang sampah sembarangan, kenapa harus pemerintah? Ya berarti masyarakat sendiri yang membuat sebuah lingkungan itu jadi kotor. Kalau emang nggak mau kotor ya jangan pemerintah. Ya karena kalian aja sendiri yang membuang sampah sembarangan. Jangan, kalau banjir juga jangan pemerintah. Mungkin banjir gara-gara itunya gorong-gorongnya kesumbat sampah tuh gara-gara masyarakat sendiri yang membuang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi jangan nyalain pemerintah gitu karena Iya. itu tuh ulah Oknum ya gitu. oknum gitu ya. Oknum yang bandel ya. Iya gitu. Nih kan tadi Sebagian ya. katanya bikin hatinya tergerak kan. Iya. Kalau kalian ini hal apa yang udah kalian lakuin terhadap kayak untuk kebersihan lingkungan yang tidak merusak lingkungan gitu? Ada gak sih hal yang kalian udah lakuin dalam Kalau kehidupan sehari-hari? Kalau dari gue sih hal-hal kecil, jadi kayak kita misalkan ngebuang sampah pada tempatnya begitu. Kayak misalkan kita habis beli jajanan begitu kan, kita kan jajanan tuh ada bungkusan, jadi kita pas buka bungkus sudah habis nih, Iya. kita buang lah ke tempat sampahnya. Kalau misalkan mau nggak ada tempat sampah gitu, minimal kantongin lah gitu. Simpen dulu gitu Simpan ya. dulu di kantong Kalau ada sampai tempat sampah tuh baru kita buang gitu. Jangan habis makan langsung buang sembarangan gitu. Kayak minimal dari hal-hal kecil itu bisa membuat kita jauh lebih baik lagi gitu. betul juga sih. Betul ya. Kalau kamu kalau Mas Putra apa yang udah dilakuin terhadap Kalau lingkungan? saya sih sudah kayak misalnya nih ada sampah nih yang tergeletak di jalan lah atau di sekitar, kita tergerak lah hatinya Iya. untuk mengut sampah itu. Jadi misalnya ada sampah nih, padahal tong sampah deket, nih sampah nih harusnya dibuang tong sampah
bukan kayak sampahnya itu walaupun bukan punya kita harus membuang sampah itu di tempatnya gitu, Oh, tempat iya. sampah. Gitu. Iya. Dan nih, Jadi kayak ada sponsor lu bang. Tempe. oh, itu biasa ada yang jualan Iya. tuh. Iya. Biasa. Itu kan sponsor Pedagang, tapi pedagang. ya, bukan Aduh. sponsor. Kan Mohon maaf itu ya. Kayaknya Sponsor goib. kayak sponsor gitu kan. Bukan. Tempe. Ya, nih, Lanjut ya. lanjut nih. Iya. Bahas, nih ada nih gua Tapi tunggu dulu bang. Apa tuh? Gue pengen nanya tadi. Tadi kan kalau misalnya ada orang yang buang sampah di depan lu gitu, gimana tanggapan lu? Kayak lu mau marahin gitu, mau lu apa gitu? Nasihatin atau Iya. apa gitu. Lu ngelihat dia buang sampah, set, Sembarangan gitu sembarangan, atau misalnya kayak di kali gitu, terus misalnya contoh jadi hal kecil kayak di sekolah nah gitu. itu betul tuh di kolong meja tuh biasanya kotor tuh. Iya. Tuh kayak yang sering buang sampah di kolong meja tuh gimana tuh? Harusnya sih inisiatif sendirilah inisiatif yang membuang sampah itu, karena sampah sekecil itu bisa membuat sarang penyakit lah kalau selama kayak dibuang terus menerus sembarangan gitu. Kalau kayak ngelihat langsung gitu, kalian mau apain gitu, kayak ditegur atau diapain? Mungkin kalau saya sih menegur ya, karena misalnya kalau buang sampah sembarangan walaupun tempat sampah deket dia buang sampah sembarangan, mungkin saya tegur sih, kenapa malas gitu membuang sampah sembarangan, Nah, buang malas sampah. membuang sampah di tempat sampah gitu. Ah ya. Kalau Menurut tadi Oh gue sih menurut gue ya bang. Iya. Gue sih gue tegur bang. Tegur aja gini bang. gimana tuh? SDM rendah. kasar banget. Ya, saya gini ya. Kenapa bang? Kalau kayak orang yang buang sampah itu saya bener-bener kesel bang. Apalagi kayak ke tempat-tempat umum gitu. Kayak buang-buang sampah gitu. Udah asal geletak aja gitu. Pokoknya saya ya kalau waktu itu gue pernah menegur suatu orang ya kayak buang sampah gitu. Negur bawa bapak gitu. Bawa bapak kan waktu itu kalau nggak salah buang bungkus rokok gitu. Kayak Iya. gitu ya. Pak minimal kalau nggak mau banjir daerah sini tuh jangan buang sampah kayak bapak gini. Kalau bapak kalau buang sampah kayak gini ini walaupun ini buang rokok ini cuma kecil gini, tapi kalau misalkan ini ada skill orang atau banyak ini kan ini bisa dibuat gorong-gorong, jadi kan tempat ini bisa banjir gitu Pak. Nah, Gitu. betul. Ntar kayak yang abang bilang tuh, ntar kalau banjir gitu nyalain pemerintah. Nah, itu. Lama sendiri masyarakat Sendiri ya Ulah, padahal. oknum itu ya. Ya. Nah, ini ada lagi nih video yang menunjukkan nih. Saya kasih lihat ya. Itu bulan tuh artinya angka 0. Jadi Bentar. orang menyangka bahwa sampah-sampah ini nggak bisa larut, nggak salah. Nanti sampah tuh nggak usah dibuka lagi kreseknya. Memilah sampah itu kos, duit, biaya, dan membuat orang akhirnya tidak pernah beres masalah sampah itu. Sampah tidak boleh dipilah-pilah, langsung masukin semua. Sebenarnya memang ini kurang dalam tapi nggak apa-apa, nanti nyembul aja ke atas mas. Nyembul ke atas. Sampah logam boleh, sampah besi boleh, sampah baterai boleh. Nah, ini kan di sini dia bilang katanya sampahnya nggak usah dipilah-pilah antara anorganik sama organik. Katanya disuruh dikubur di tanah nih. Tanggapan kalian nih terhadap video ini gimana nih? Untuk kerusakan lingkungan itu tanggapannya, Kalau dari tanggapan gue sendiri bang, dampaknya gitu. itu buruk banget bang, buruk banget so, benar-benar buruk. Kenapa saya bilang buruk ya? Karena sampah anorganik sama organik itu sudah sendiri udah ke atas ini bakal berbeda. Sampah anorganik itu sendiri itu sampah-sampah yang kayak misalkan plastik, besi, aluminium, kaca, dan hal benar-benar akhirnya yang susah. Sampah anorganik itu sendiri kan susah buat terurai ya, apalagi kalau di pendamping tanah. Sampah anorganik itu kan tahu sendiri kan, sampah anorganik itu terurai itu bakal lama banget, mungkin butuh ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun baru bisa terurai. Jadi kalau di tanah itu nggak baik buat tanah itu sendiri, jadi kalau tanahnya bisa terkontaminasi, jadi kita kan nggak bisa nanam pohon-pohon yang bisa membuat udara bisa lebih baiknya. Tapi kalau misalkan dia tuh nguburan sampah organik itu sendiri kan
berasal dari sampah-sampah makanan ya. Makanan-makanan bekas, makanan-makanan basi atau semacamnya, kayak misalkan nasi lah, ikan, mungkin tulang-tulang ayam itu. Kalau itu sampah organik sendiri dikubur di tanah, saya lebih setuju sama organik dikubur di tanah, karena sampah organik sendiri kan bisa jadi sumber unsur hara di dalam tanah. Mungkin kayak misalkan cacing-cacing itu makan makanan sampah-sampah organik itu buat jadi sumber nutrisi di dalam tanah itu sendiri. Saya kan belajar biologi ya bang. Jadi dalam biologi itu kan terdapat unsur hara yang jadi kalau sampah-sampah organik itu bisa jadi unsur hara di tanah yang bisa menyuburkan tanah itu sendiri. Jadi tumbuhan-tumbuhan jadi lebih subur akibat dari sampah organik sendiri gitu bang. Nah, tadi kan itu tuh, kalau misalnya yang anorganik itu nggak boleh dikubur di tanah, terus gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasin sampah anorganik biar nggak bisa dikubur di tanah ya kayak misalkan kita menerapkan fungsi recycle atau daur ulang. Kenapa daur ulang? Karena mungkin sampah yang susah banget buat terurai gitu bisa jadikan barang-barang baru lagi. Kayak misalkan plastik kita buat, nah jadi kayak ngelakuin reduce begitu, kita bisa mengubah sampah-sampah yang susah berterurai kayak jadi barang-barang baru lagi. Kayak misalkan plastik itu jadi tas lah buat belanja, gitu barang kayak daur ulang lah sampah-sampah yang susah terurai. Nih, berarti nih ya terakhir nih, ada pesan buat para kayak yang suka buang sampah sembarangan tuh, terus kayak pencemaran tuh kayak dari limbah buangnya ke ini nggak diproses ya, sama kayak yang lain deh yang kayak nebang pohon tuh kan bisa untuk lingkungan tuh, nebang pohon liar. Nah, saran ada apa sih pesan-pesan untuk itu orang-orang tersebut ya? Mungkin dari saya sih orang-orang kayak gitu kurang SDM lah. SDM-nya rendah. Ya seharusnya tuh kayak hutan yang sudah digundulin itu harusnya direboisasi, ditanam lagi bibit pohon lah, sehingga biar kayak tempat tinggal hewan-hewan yang di hutan itu tidak hilang lah. Jadi takutnya tuh hewan-hewan yang tinggal di hutan tuh punah, jadi nggak ada tempat tinggal. Kayak biar buat kedepannya lah, masa depan anak muda generasi kedepannya lah. Jadi biar tahu misalnya, oh ini orang hutan kayak gini, tapi dia nggak lihat dari fisiknya, iya malah melihatnya dari gambar. Kalau bagi gue ya, kayak pesan minimal jaga lingkungan lah, jangan rusak lingkungan. Kalau kita bisa jaga lingkungan, kedepannya bakal lebih baik lagi. Kalau kita rusak lingkungan, kedepannya bakal buruk lagi. Kurang lebih itu pesan gue ya untuk orang-orang yang sering merusak lingkungannya. Nah, oke, mungkin Cukup ya untuk podcast saat ini. Jadi pesan moral itu kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tidak tercemar, dari misalnya dari diri kita, mulailah dari hal-hal yang kecil ya gitu, karena kecil itu Bisa bisa berdampak besar terhadap lingkungan lingkungan dan juga orang lain ya gitu. jadi imbal baliknya tuh bisa ke masa depan juga. Nah, Kayak betul. ya kan kita mau jadi Indonesia itu Generasi emas. bukan Indonesia cemas ya. Mungkin sekian. Dan dari podcast kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.